tentang latar belakang kecerdasan majemuk. Awal mulanya, kecerdasan majemuk ini didasari karena kegelisahan Howard Gardner pada kecerdasan seseorang hanya dilihat dari intelektual saja. Sehingga kemudian selama lebih dari 15 tahun, Howard Gardner ini meneliti kecerdasan tersebut. Penelitian itu berhasil mengungkapkan kesalahan besar bahwa kecerdasan tidak hanya dibatasi oleh IQ saja, tetapi seseorang mempunyai banyak kecerdasan yang ada dalam dirinya. Oleh karena itulah, Howard Gardner menyebutnya menjadi kecerdasan majemuk atau kecerdasan jamak. Seseorang dikatakan cerdas apabila orang tersebut mampu menyelesaikan berbagai persoalan hidup. Penyelesaian persoalan tersebut tidak hanya didasari pada teori semata, melainkan terampil dalam mengambil keputusan untuk penyelesaian masalah. Howard Gardner menyadari bahwa banyak orang bertanya-tanya tentang multiple intelligence, sehingga Gardner berinisiatif untuk menyusun kriteria-kriteria tertentu yang diperoleh melalui penelitian yang sudah dilakukannya. Masing-masing kriteria yang disusun disesuaikan dengan kategori yang dimiliki oleh setiap individu. Baiklah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang pengertian kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah jenis kecerdasan yang dimiliki oleh setiap orang. Seorang anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Gardner membaginya menjadi 9 jenis kecerdasan. Gardner menggarisbawahi bahwa manusia tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual saja, tetapi ada banyak jenis kecerdasan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ada 9 macam-macam kecerdasan majemuk. Yang pertama, kecerdasan linguistik verbal, yang kedua, kecerdasan logis matematis, yang ketiga, kecerdasan visual spasial, yang keempat, kecerdasan musikal, yang kelima, kecerdasan kinestetik, yang keenam, kecerdasan intrapersonal, yang ketujuh, kecerdasan interpersonal, yang kedelapan, kecerdasan naturalis, dan yang terakhir, kecerdasan spiritual eksistensial. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kembali tentang kecerdasan musikal. Pengertian kecerdasan musikal adalah kemampuan mempersiapkan, membedakan, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Kecerdasan ini melibatkan kepekaan ritme, melodi, dan bunyi musik lainnya dari sesuatu ciptaan musik. Termasuk dalam kecerdasan ini adalah memiliki kemampuan pemahaman musik, baik pemahaman dari atas ke bawah atau sebaliknya atau kedua-duanya, global ataupun intuitif ataupun dalam analitik dan teknikal. Setelah itu, di dalam kecerdasan musikal terdapat indikator kecerdasan musikal. Terdapat 8 indikator. Yang pertama, memiliki suara yang merdu. Yang kedua, dapat mengenali dan menunjukkan nada-nada yang seimbang. Yang ketiga, senang mendengarkan musik, radio, piringan hitam, dan kaset. Yang keempat, dapat memainkan alat musik. Yang kelima, mereka tidak nyaman apabila tidak mendengarkan atau terlibat dengan musik kondisi sunyi, menjadi tidak menyenangkan bagi mereka. Yang keenam, mudah mengikuti irama ataupun musik dengan alat perkusi yang sederhana. Yang ketujuh, dapat mengenal berbagai jenis musik atau nada-nada dengan berbagai jenis lagu. Dan yang terakhir, sering mengetuk-ngetuk jarinya secara berirama atau bernyanyi kecil dengan ketukan jari mereka. Setelah indikator, kecerdasan musikal juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, suka bersiul. Yang kedua, suka bernyanyi sesuai dengan lagu yang disukainya. Yang ketiga, suka bermain alat musik. Yang keempat, suka mendengarkan musik dimanapun dan kapanpun. Yang kelima, jika melakukan sesuatu biasanya bisa sambil bernyanyi atau bersenandung. Yang keenam, tampil percaya diri jika akan tampil bernyanyi di depan banyak penonton. Yang ketujuh, mudah menghafal nada lagu dengan cepat sesuai dengan musik yang mereka dengarkan.
Dan materi yang terakhir yang akan saya jelaskan di dalam kecerdasan musikal ini yaitu ada strategi penerapan dalam mengembangkan kecerdasan musikal. Strategi dalam mengembangkan kecerdasan musikal itu ada 4. Yang pertama diskografi, yang kedua bunyi dan orang, yang ketiga musik instrumen, dan yang terakhir itu ada bentuk bunyi. Baiklah, sekian penjelasan dan pemaparan materi saya mengenai latar belakang kecerdasan majemuk, pengertian kecerdasan majemuk, macam-macam kecerdasan majemuk, dan kecerdasan musikal. Apabila ada kesalahan atau kekurangan saya dalam memaparkan materi, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.